Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, kembali lagi dengan Cak Man di acara kita ngobrol santai bareng Cak Man. Kali ini kita bertemu dengan narasumber yang luar biasa. Saudara kita Bowo Pugito. Apa kabar Mas Bowo? Alhamdulillah Pak, luar biasa sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat terus ya. Ini wajahnya cerah ini. Berarti udah selesai lah perjuangan sampean ini. Gimana Mas Bowo? Ya lega lah Pak, plong gitu Pak. Udah plong lah ya. Ya. Oh, udah lega lah ya. Tinggal menunggu aja hasilnya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol santai lah ya. Meskipun udah sore-sore ini. Ya. Kita pengen mendengar dari Mas Bowo ini. Apa yang bisa di-sharing ke rekan-rekan semuanya. Mas Bowo ini dari Majenang, Cilacap. Berarti ya ikut Empire of Ngapak. Oh, ada nggak ada ya? The Power of Ngapak Pak. Oh, The Power of Ngapak. Iya. Namanya The Power of Ngapak ya. Ada ini nggak sih? Ada ikatan nggak ada? Ikatan apa itu? Katanya ada. Ada Pak. Kalau saya kan sebenarnya kan aslinya ke Pemalang Pak. Oh. Jadi masih. Iya, di Majenang itu saya ikut ke istri itu udah 4 tahunan lah, udah 4 tahun ini. Ya, kalau asli saya Pemalang, saya komunitas di Plat G Pak. Itu dari Karisidenan Pekalongan sampai Brebes, Pemalang, Tegal gitu Pak. Emang itu Jawa ngapa ya? Pemalang masih Jawa ngapa ya? Apa sudah Jawa beneran? Jawa bener. Itu udah ngapa Pak. Kalau Pekalongan itu udah nggak ngapa. Kalau batasannya itu dari Pemalang, Tegal, Brebes itu udah ngapak itu. Oh, udah ngapa ya? Pantura. Oh, siap. Udah ngapa di situ. Atau kita samain jawabnya ngapa itu, aku bahasa Indonesia. Siap. Tapi nggak mudeng aku kok. Kepriwe? Dan aku juga Pak kalau jawab. Aku juga. Tapi kalau sama teman-teman yang sesama Pemalang itu lancar lah ya, biasa ya. Ya lancar Pak, lancar. Kemarin juga kita buat video kan, nah temanya depannya kan ngapak itu saya sama Mas Jenal itu kan, Mas Jenal dari Cilacap dan saya dari Pemalang gitu kan, akhirnya udah depan apa gitu video kemarin. Iya. Pas di scene yang video itu aku ketawa-tawa sendiri itu. Di priwek nyonge iki untuk 0,8. Nah, itu kalau nggak ngapak itu nggak enak katanya kan seperti itu. Iya. Orang ngapak orang keprenak gitu kan. Ya. Oke. Mas Bowo ya dari Pemalang ke Sangatta ya. Jauh lah ya. Jadi kalau cuti ke Pemalang atau ke Cilacap? Kalau cuti ke Cilacap Pak, paling main nanti 1-2 minggu di Pemalang gitu. Gantian gitu. Kan orang tua soalnya masih di Pemalang Pak, masih ada dua-duanya. Udah di Pemalang ya. Berarti bolak-balik lah. Kan deket aja sekarang kan ada tol, ada apa dan sembarang deket lah. Iya. Oke. Ya, Pak. Kita kembali ke materi sharing keteladanan. Wah, ini di tempat sama ini kan set yang gede itu kan, luar biasa setnya, gede banget gitu. Orangnya juga banyak. Tema kita hari ini adalah bagaimana menjaga tentang safety atau keselamatan. Samen kan operator DT ya, kalau nggak salah ya, operator dump truck ya. Kalau dump truck. Pak. Sampai sekarang pernah terlibat insiden nggak, Mas Bowo? Belum Pak. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah ya, belum, dan jangan lah ya. Dan jangan. Ya jangan lah, sampailah ya. Ya, dan jangan insiden karena pasti akan banyak ruginya di belakang kan gitu kan, banyak ruginya. Iya, Pak. Tapi ini menarik ini. Samen sudah berapa tahun ya? Sudah berapa tahun di Pama? Ya dari 2009 sampai sekarang kurang lebih 12 tahun. 12 tahun tidak pernah terlibat insiden sebagai operator DT. Padahal kalau sekarang itu yang ngetrennya itu banyaknya operator DT itu kan, ambles kan gitu kan. Apa nyiring ke tanggul kayak gitu-gitu kan insidennya. Menurut Samen gimana itu? Kenapa kok bisa teman-teman bisa ambles, dan kira-kira kalau menurut Mas Bowo gimana caranya supaya nggak ambles lah atau tersiring kayak tadi itu kan termasuk insiden dan merugikan ya Mas Bowo ya? Iya betul Pak, jadi kita sebagai operator itu antisipasinya itu harus lebih terhadap
terhadap lingkungan, ataupun kalau ambles kan kita di jalan, di front ataupun disposal, kita benar-benar harus waspada, harus memperhatikan area sekitar kita itu aman gitu. Setiap kita akan melakukan aktivitas, kita juga harus memastikan bagaimana area-area itu aman, dan ketika kita menemukan deviasi-deviasi itu, kita itu harus benar-benar aktif melaporkan kepada atasan maupun rekan-rekan kerja di sekitar, agar kita keselamatan itu untuk kita dan rekan-rekan kerja kita itu dalam aman semua, dalam menciptakan suasana yang kerja yang aman, yang nyaman seperti itu nantinya Pak, seperti itu. Yang pertama memastikan area kerja dulu aman berarti ya. Berarti ya. Kalau di jalan itu ya kita selalu fokus ke jalan supaya yang kita lewati itu tahu itu berpotensi ambles atau enggak gitu ya Mas Bowo ya. Iya benar Pak, kita harus tahu kondisi jalan seperti apa, kita ketika ada deviasi ataupun kondisi jalan yang agak lembek, kita harus informasikan ke atasan agar dilakukan perbaikan secara tuntas agar tidak terulang lagi, ataupun kondisi itu benar-benar bagus dan tidak terulang lagi seperti itu Pak. Terulang lagi. Intinya kalau ada yang lembek, ada yang berpotensi ambles, langsung lapor supaya diperbaiki. Nah, kalau malam ini, itu kan tanah sama gelap itu kan sama kan ya, sama hitamnya ya. Iya benar Pak. Untung aku agak putihan gitu, nanti kayak kulitku enggak ya. Jadi kalau malam kan gelap tuh, itu cara membedakan gimana supaya ini jalan yang berpotensi ambles nih jangan dilewati. Ini yang keras, itu kalau malam gimana Mas Bowo? Karena kita itu sulit untuk membedakan, tapi kita harus benar-benar waspada. Terlihat biasanya kalau yang kondisi lembek itu terlihat Pak, perbedaan warna dari tanah itu terlihat, seperti ya surface-nya kan seperti lembek itu terlihat. Permukaannya dilihat dari permukaannya juga berbeda, satunya halus, biasanya satunya itu agak undulating, dan itu indikasi-indikasi itu yang nantinya menyebabkan amblas seperti itu, dan itu harus dihindari dan harus dilaporkan kepada atasan seperti itu. Oke. Berarti pertama dari warnanya ya, warna permukaan tanahnya itu pasti ada bedanya ya antara yang keras sama yang lembek. Itu teman-teman pastinya harus tahu lah ya, supaya bisa membedakan warna antara permukaan tanah yang keras sama yang lembek yang kalau dilewati unit dump truck itu mudah ambles. Yang kedua itu halus sama kasarnya ya, kerataan kali ya, kerataan atau permukaan itu rata atau tidaknya itu permukaan rata itu kelihatan atau tidak, sehingga kalau kelihatan undulating bisa jadi kalau dilewati ya ambles juga gitu kan, gampang ambles juga gitu ya. Betul Pak Mas Bowo. Kemudian kalau informasi itu enaknya gimana ya sebagai operator itu kan, kalau menyuruh ke GL ke operator grader kan nggak enak juga kan. Kalau ke ke GL atau ke grader itu gimana triknya Mas Bowo memberi informasi tadi? Oke Pak, jadi kita pertama ke operator GL kita ya, kita harus melaporkan di mana sih kondisi yang jalan yang lembek itu kepada atasan. Nanti atasan itu bisa langsung menghubungi grader, ataupun kita juga bisa melakukan kontak kepada grader agar dilakukan perbaikan. Biasanya grader itu ketika dalam kondisi-kondisi itu seperti itu pasti sigap Pak, dengan sigap langsung memperbaiki area-area yang tersebut seperti itu Pak. Jadi bisa aja nggak usah lewat GL kan ya teman-teman, sesama operator langsung ke grader ya, ke operator grader ya Mas Bowo ya. Operator gradernya seperti itu. Kita juga bisa di SAP nantinya seperti itu buat laporan gitu Pak. Siap. Juga dilaporkan ke SAP supaya tercatat dan juga langsung di follow up untuk kondisi-kondisi yang kayak tadi yang nggak standar lah gitu ya. Mas Bowo ya. Wah ini sampean berarti orang yang aktif di lapangan ya, melaporkan kondisi bahaya gitu. Sampean kalau sering lapor itu nggak diomelin sama rekan-rekan yang lain tuh, wah ini cerewet, ini Bowo ini kebanyakan lapor, itu gimana Mas Bowo? Enggak sih Pak, jadi teman-teman juga di lapangan juga seperti itu Pak. Jadi itu sudah menjadi kewajiban dari kita juga teman-teman untuk melaporkan deviasi tersebut ke atasan agar tercipta yaitu suasana kerja yang aman seperti itu Pak. Betul. Jadi sudah menyadari lah ya kalau kerja itu sebenarnya yang pertama adalah
kondisinya harus aman dulu ya. Dengan kondisi aman kita kerja enak gitu ya. Sehingga kalau ada deviasi-deviasi di lapangan segera distandarkan lah atau segera diperbaiki sehingga kerjaan kita tadi menjadi operator dump truck bolak-balik di jalan itu jadi aman, jadi merasa tenang gitu ya Mas Bo ya. Ya betul Pak, seperti itu. Iya. Tapi kalau Juventus kalah itu ya nggak tenang Mas Bo ya. Itu kalau sepak itu walaupun ya sebuah pertandingan itu nggak usah terlalu dipikirkan lah gitu. Kalah ya kalah. Pertandingan kan ada kalah ada menang seperti itu udah biasa lah Pak gitu. Oh ya termasuk operator teladan kalah ya kalah menang ya menang gitu lah ya. Tapi ini tidak seperti itu. Kita harus benar-benar berusaha sampai Oh. benar-benar Ya kalau sampean yang jadi pelakunya ya harus berusaha dulu itu sampai optimal maksimal baru kalau kalah menang ya udah gitu kan terima dengan apa adanya. Ya. Tapi kalau kembali ke Juventus tuh didegradasi tuh sekarang. Ya naik dikit lah kemarin itu. Sama Milan imbang itu Milan tuh harusnya menang itu. Itu gimana perasaan sampean? Belum, jangan dipikirin dulu Pak. Ini baru awal musim Pak, baru 5 pertandingan masih banyak 30 bulan pertandingan. Optimis masih bisa mencapai puncak. Soalnya sampai Juventus ini, kalau saya Milanisti, kita ini kemarin imbang lah, bersyukur lah imbang. Saya tunggu nanti. Gimana? Enggak Pak, kemarin itu kalau Milan nggak ngegolin di akhir-akhir juga Juventus menang. Oh iya, makanya kita gol dan itu sebenarnya ditahan. Sebenarnya kita mau ngegolin lagi. Cuma ngelihat Nyonya tua itu kan nggak enak sama Nyonya tua itu kan. Ya udah menangin aja lah. Kita tunggu nanti di rumah. Kemarin kan kita bertandang, kita tunggu di rumah nanti. Kita lihat nanti ya. Ini saya bahas Juventus karena kok pengalaman enaknya itu nonton di GBK. Emang pernah ke GBK, pernah ke Jakarta berarti ya? Tahun berapa itu? Tahun 2014 Pak, itu kebetulan pas ya benar-benar waktu yang tepat ya Pak. Saya itu cuti hari kedua. Dan saya ada saudara kandung di Jakarta, akhirnya saya ke sana dan menonton secara langsung dan itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa sih Pak. Bisa menyaksikan tim kesayangan secara langsung di sana dengan teman-teman yang satu ini ya, satu apa namanya stadion gede rame gitu ya. Ya betul Pak. Iya. Ngomong-ngomong bola ini mesti kalau di job set berarti ditunggu-tunggu ini Juventus main. Kan mainnya kalau Serie A itu malam ya. Serie A itu malam kadang jam 10, kadang jam 2 gitu. Nonton nggak kalau pas Juventus main? Tergantung Pak, kalau kita off itu nonton. Tapi kalau kita masuk pagi ya enggak, paling kita nonton lihat di live score ketika kita bangun tidur nantinya. Soalnya lebih penting ke pekerjaan daripada ke sepak bola itu kan kita di sini juga. Soalnya bekerja kan kewajiban kita yaitu tanggung jawab kita yaitu bekerja. Seperti itu. Ini nyambung dengan tema kita hari ini masalah safety. Kan selain tadi ambles itu kan banyak insiden fatigue lah ya karena kelelahan atau ngantuk yang dipaksakan ya insiden fatigue itu. Nah, teman-teman juga kadang karena bola itu sehingga nggak bisa ngatur waktu istirahatnya. Tengah malam nonton, tadi kemudian pagi langsung kerja sehingga istirahatnya kurang. Nah, kalau sampean sendiri gimana ngaturnya supaya kan ini Juventus nih main ini, gimana nahan rasa pengennya itu, Mas Bowo? Apalagi nanti di lapangan dicengin, kok nggak nonton kalah nih, nah, itu kan mau cerita itu nggak bisa itu. Gimana Mas Bowo? Ya itu Pak, kita kembali lagi ke kewajiban kita. Kalau kita besoknya bekerja ya mau nggak usah nonton gitu. Kita setelah bangun tidur udah baca live score aja kan kita kan bisa lihat seperti itu. Soalnya ya kita harus memperhatikan jam tidur kita juga untuk keesokan harinya Pak. Kalau kita kurang tidur nanti bahayanya ya ke fatigue itu. Nanti kalau sudah fatigue kan malah berbahaya juga seperti itu Pak. Jadi kita ya utamakan pekerjaan daripada sepak bola itu ataupun nonton bola di malam hari gitu Pak. Nonton bola di malam hari. Artinya sebesar apapun kita cinta terhadap klub bola gitu ya, entah Juventus, Real Madrid, MU kan sekarang lagi banyak yang kembali ke MU nih karena si R7-nya balik gitu kan. Ya, kita lebih penting mencintai pekerjaan kita ya Mas Bowo ya. Sampai lebih mengutamakan pekerjaan karena
di pekerjaan kita itu yang nanti membawa kita sampai ke depan kan gitu kan, sampai ke masa depan kita. Itu Anda pilih sehingga nggak usah nonton, lihat di live score. Nah ini rekan-rekan, ini harus berani nih, hatinya nih harus berani memilih mana yang memilih bola, mana yang milih tidur supaya besok kita istirahat. Nah ngomong-ngomong istirahat nih, ya selain bola ya, gimana kalau Mas Bowo sendiri mengatur pola istirahatnya supaya jam waktu istirahat ya atau apa kalkulator fatigue itu tercapai? Menurut Amin gimana? Kita pulang kesiapan kerja untuk esok hari ya dimulai dari kita pulang kerja ya Pak. Jadi kita sudah pulang kerja mempersiapkan, biasanya kita pulang kerja itu bersih-bersih, makan, dan nanti kan kita juga komunikasi ke keluarga video call untuk melepas kangen. Di KPC sendiri kan nggak boleh kita membawa handphone, jadi setelah pulang kerja itu kita video call disempatkan, dan kita segera jam 9 itu udah masuk ke kamar untuk posisi tidur, untuk kesiapan kita di keesokan harinya agar terpenuhi kecukupan tidur kita ya, minimal 6 jam atau 7 jam kita harus benar-benar terpenuhi di 7 jam. Jadi ya kita harus benar-benar mempersiapkan waktu tidur kita untuk keesokan harinya untuk bekerja seperti itu Pak. Kalau hubungan sama keluarga tadi pulang kantor atau pulang dari lapangan nelpon ya, batasin supaya keluarga ini nggak, kan kadang namanya jauh itu ya, apalagi sampean ditinggal keluarganya ada di Jawa, supaya batasin nggak minta-minta terus, belum, ini anak yang pertama, anak yang kedua, ini istri yang pertama, ini yang kan banyak nih. Ini gimana batasinnya gimana? Jadi kita udah komunikasi ke istri, jadi biar lebih tahu lah jam berapa harus tidur, karena besoknya nanti akan kerja ya jam 9 itu maksimal itu udah dibatasi ke situ. Jadi istri itu udah ngerti. Udah ngerti ya? Ya apa udah waktunya tidur ya tidur gitu. Jadi memberi penjelasan dulu di awal terhadap istri bahwa saya harus tidur sekian jam, jatah saya atau jamnya itu jam 9 kalau malam, atau kalau shift 1 ya jam 9. Dan itu menjelaskan ke istri dan juga anak-anak tentunya lah ya. Kan sudah punya putra-putri ya Mas Bowo ya. Betul Pak, alhamdulillah ini anak pertama ini 4 tahun dan anak yang kedua ini 1 tahun Pak. Kebetulan ini ulang tahun keempat ini Pak. Ulang tahun yang keempat ya, selamat ulang tahun lah. Nanti anak yang ketiga kapan ini, anak yang ketiga? Belum Pak, belum terencana ini Pak. Oh belum terencana, ya. Karena kalau keluarga berencana itu 2 aja sih Mas Bowo. Jadi kalau 3 itu pasti nggak direncanakan, biasanya datang aja gitu. Iya, ya berarti itu yang kami tanamkan ya ke keluarga juga supaya support ke Anda sebagai karyawan, sehingga menjaga pola tidurnya pas gitu. Nah kalau sudah ke lapangan, apalagi kerja malam itu, saya dulu waktu di lapangan kan jam 2 lah ya, jam 2 jam 3 itu wah itu kayak mata itu dapat pasir gitu, dapat angin segar itu, pengennya gitu. Itu caranya supaya pernah nggak terjadi seperti itu sebelum ke caranya nih? Pernah nggak terjadi seperti itu tiba-tiba ngantuk di jam kerja gitu, Mas Bowo? Ya pernah ya Pak, itu saya juga pernah sering lah merasakan seperti itu. Tapi gimana kita memanage waktu atau fatigue itu ketika kita sedang bekerja. Dari awal shift itu usahakan itu rest time tidur. Kalau tidak terbiasa begadang, rest time nggak bisa tidur, itu harus tidur. Jadinya itu untuk mencas kembali kita ketika nanti setelah rest time untuk jam-jam fatigue biasanya kan antara jam 2 sampai subuh itu Pak. Ya itu kita bisa siasati dengan ada ngopi di perusahaan, juga di sini juga ada pelaksanaan cek fatigue. Ketika kita harus lapor, ketika kita di lapangan fatigue kita harus lapor ke atasan, harus benar-benar memastikan kalau memang sudah nggak kuat ya udah lapor atasan dan kita untuk istirahat seperti itu Pak. Tapi biasanya di sini saya lakukan udah ngopi Pak. Ngopi. Soalnya jam-jam demikian itu juga yang riskan ya Pak. Apalagi jam-jam fatigue terus kondisinya itu sunyi, teman-teman itu pada diam, itu hal benar-benar menakutkan. Jadi biasanya sama teman-teman itu jam-jam segitu itu bagaimana mencairkan suasana itu agar ramai biar kembali lebih semangat itu, biar fatigue itu nggak ada lah, terhindar dari fatigue itu Pak, seperti itu. Salah satunya sampean ya yang bikin ramai di radio gitu lah ya,
supaya mencairkan suasana lagi gitu. Ya seperti bahas-bahas sepak bola itu yang kalah kan bisa jadi rame gitu. Nah ini dari hal-hal kecil seperti itu bisa berdampak besar lah untuk menghindar dari fatigue atau membantu teman-teman juga tidak suasana yang sepi biar rame seperti itu kan bisa kita itu lebih fresh. Ya, lebih fresh ya. Oke, keputus, sedikit keputus tadi. Yang saya tangkap berarti bagaimana pada saat rest time di jam 12 malam gitu ya, kan rest time jam 12 malam itu gimana caranya tidur gitu kan, atau istilahnya mungkin napping ya, kan tidurnya sebentar aja ya, tidurnya napping nggak, mana kalau tidur kebablasan sampai subuh ya salah juga gitu. Tidur gimana caranya supaya pas bangun tuh fresh kembali, sehingga jam 2 atau jam 3 itu kita waktu-waktu jam fatigue itu tetap fresh. Selain itu juga meramaikan suasana. Memang kalau sepi, hening ya kita terbawa suasana, akhirnya ngantuk juga. Nah ini mungkin Mas Bowo sebagai salah satu penggeraknya yang bikin rame gitu. Salah satunya bahas bola gitu, asikan bahas bola. Dan mesti ada temen yang diem aja itu mungkin ya dipanggil juga gitu Mas Bowo ya. Kadang kan tahu kita satu fleet ini kok diem aja, misalkan namanya si Firman itu. Kok Firman diem aja, wah ini nanti khawatir dia fatigue nih. Nah itu biasanya dipanggil diajak ngobrol gitu kan, ngobrol Juventus kalah lagi gitu, seru jadinya. Iya. Jadi kita melakukan komunikasi tidak hanya di area tertentu tapi juga di front ketika kita berpapasan ya. Kan memastikan rekan-rekan itu juga dalam kondisi aman, tidak fatigue seperti itu Pak. Ya, berarti nggak hanya di jalan aja ya, di front juga, nanti di disposal juga diingetin kembali, apalagi kalau jalan ketemu, memastikan teman-teman supaya nggak fatigue gitu ya. Ini luar biasa memang, kalau malam itu perjuangannya luar biasa ya, bagaimana menjaga kondisi fisik kita. Tapi ya nggak malam juga lah ya siang ya malam kondisinya mestinya sama ya. Ngantuk itu kan nggak tiba-tiba datang aja tuh, nggak kenal waktu kan Mas Bowo ya. Iya betul Pak. Ya ngantuk memang seperti itu, datang tidak disangka sebenarnya kan seperti itu. Kita walaupun benar-benar udah tiba-tiba ngantuk itu ya gitu sudah, fatigue itu agak susah kalau dijelasin seperti itu. Tapi kita dengan bekal tidur cukup dan kesiapan kerja itu mungkin fatigue itu bisa terhindar Pak seperti itu. Dan berani ngomong, tadi sempat menyampaikan bahwa berani ngomong kalau misalkan memang benar-benar udah nggak kuat ya, ngomong sama atasan gimana lapor atau langsung berhenti di tempat yang aman, kemudian istirahat peregangan seperti itu ya. Oke, ini banyak yang bisa diambil supaya rekan-rekan semua juga terhindar dari masalah fatigue ini atau kelelahan. Tadi masalah ambles di jalan, ini masalah kelelahan, masalah safety supaya aman terus seperti itu. Nah, kalau ngomong kecepatan ini, orang dump truck itu kan biasanya itu kalau nggak ngebut, ini nggak tahu ya, kalau versinya Mas Bowo gimana? Kalau saya di tol, bawa mobil, kalau kecepatan antara 60-80 itu dan stabil, itu bawaannya ngantuk. Tapi kalau saya ngebut 100, 120, naik turun ya, yang penting naik turun, 100, 120, terus agak sedikit nyalip itu, nggak jenuh itu, apalagi kalau saya ke Pemalang sana, kan lurus terus tuh Cipali tuh, wah lurus terus tuh. Nah kalau ditambang ini, kecepatan itu menurut saya gimana? Emang itu salah satu obat supaya nggak ngantuk kan, Mas Bowo? Ya, jadi kecepatan juga kita juga tidak boleh melebihi maksimal ya, atau melebihi batas dari kecepatan yang ada di tambang. Kalau kecepatan sih, ya memang kita juga tidak boleh terlalu pelan, tapi kita perlu benar-benar optimal di angka batas kecepatan itu tidak boleh melebihi gitu. Jadi jangan pelan-pelan ya, standar lah, kita optimal aja memaksimalkan kecepatan biar juga tidak fatigue seperti itu Pak. Dan nggak boleh lebih juga ya, karena tadi kalau dicontohkan saya kan melebihi kecepatan tuh sampai 120, 140 misalkan kalau di tol. Tapi kalau ditambang batasannya 40, 45 gitu kan, sesuai rambu ya batasnya itu ya Mas Bowo ya. Betul Pak, kita nggak boleh melebihi kecepatan seperti itu sih Pak. Iya. Kalau mau bukan di tempatnya Pak seperti itu. Iya, bukan di tempatnya dan juga bukan profesinya ya. Jangan jadi operator HD kalau mau ngebut-ngebutan tuh ya. Mending jadi lawannya Valentino Rossi itu.
mau pensiun lagi Valentino Rossi. Ya, nanti bahas Valentino Rossi malah kita. Sampai nggak suka bola, balapan loh. Kenapa Pak? Nggak suka balapan, sukanya bola aja loh. Saya itu kalau nonton Rossi itu dari zaman 98 Pak, dari zaman kecil itu. Sampai sekarang, paling yellow Pak. Oh iya, berarti kalau Rossi nggak main atau jatuh duluan, sampai nggak nonton berarti. Rasanya itu kayak MotoGP itu kayak udah bubar Pak kalau Rossi nggak ada itu seperti itu. Ya selama tahun depan berarti TV Samen nggak nonton MotoGP lah, karena tahun depan nggak ada Valentino Rossi. Alhamdulillah itu ada akademinya Pak, jadi kita sedikit terobati lah dengan anak buah. Iya. Samen itu kayak Bajaj sering les ya. Oke. Mas Bowo, banyak yang kita dapatkan dari Mas Bowo tentang untuk menjaga safety tadi, salah satunya tadi bagaimana mengoperasikan unit damper di jalan supaya nggak ambles tadi dengan cara melihat kondisi jalan, kemudian bagaimana menjaga kelelahan atau fatigue baik itu pada saat tidur maupun pada saat di lapangan. Nah terakhir nih, ada nggak yang mau disampaikan ke rekan-rekan kerja nih, ke rekan-rekan semuanya, baik yang nonton di IG Optel Pama Persada dan juga Lambi Komandan juga menonton video ini, pesan-pesan safety apa yang mau Mas Bowo sampaikan? Silakan Mas. Oke Pak, mungkin sedikit pesan dari saya untuk rekan-rekan semuanya Pak, bagaimana kita itu bekerja itu keselamatan itu ibarat kita hidup itu selamat itu nyawanya Pak atau nafasnya ya. Kita harus benar-benar mematuhi, harus benar-benar menjaga keselamatan, harus benar-benar menjaga safety-nya untuk diri kita dan rekan kerja. Kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada, prosedur-prosedur yang ada, jangan sampai shortcut agar tidak merugikan diri kita, rekan kerja dan perusahaan. Tentunya kita benar-benar harus komitmen terhadap keselamatan seperti itu Pak. Mungkin cukup seperti itulah, cukup. Oke, terima kasih benar. Jadi menjaga diri kita yang penting ya, utamakan keselamatan. Itu karena diri kita ini ya nyawa itu cuma satu gitu ya dari Tuhan harus kita jaga, dan di perusahaan ya kita optimalkan apa yang disediakan oleh perusahaan supaya keberlangsungan kita sendiri dan juga perusahaan tetap berlangsung dengan baik. Terima kasih luar biasa sharingnya hari ini Mas Bowo ya. Atas pesan-pesannya terhadap rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa mengambil atau mencontoh apa yang disampaikan Mas Bowo tadi itu, bagaimana menjaga keselamatan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita serta untuk perusahaan tentunya. Saya rasa demikian, terima kasih Mas Bowo ya sudah bisa hadir di Ngobras kita kali ini. Ya, semoga sukses selalu lah dengan apa yang dicita-citain ya, tetap pantang mundur sebelum kendor gitu, sebelum hasilnya kelihatan tetap pantang mundur gitu ya, meskipun cutinya mundur ya nggak apa-apa, tetap pantang mundur, cutinya mundur nggak apa-apa. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian di IG Optel Pama Persada dan juga Lambi Komandan. Terima kasih sudah menyaksikan Ngobras kita bersama saudara kita Bowo Pugito dari Pama KPCS. Nantikan untuk Ngobras selanjutnya. Saya Cakman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.